Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, seorang tukang bakso miskin tanpa sengaja menemukan cincin emas mahal di jalanan sepi. Ia tak tahu benda kecil itu akan membuka masa lalu yang selama ini terkunci dan mempertemukannya kembali dengan wanita kaya yang tak pernah ia duga. Jangan lewatkan detik demi detik kisah ini. Tonton sampai akhir. Sore itu, matahari mulai tenggelam di balik deretan bangunan tua di pinggir kota. Samtio, seorang pemuda sederhana yang setiap hari mendorong gerobak bakso keliling, melangkah pelan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Napasnya terlihat berat setelah seharian berkeliling dari gang ke gang. Namun, ia tetap tersenyum kecil. Baginya, lelah adalah bagian dari perjuangan untuk menghidupi ibunya yang sudah tua. Saat roda gerobaknya melewati sebuah jalan yang retak dan jarang dilalui, sesuatu yang memantulkan sinar keemasan tiba-tiba menarik perhatiannya. Apa itu? Gumamnya perlahan. Ia menahan gerobak, menunduk dan melihat benda kecil terjebak di sela aspal. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Ketika benda itu diangkat ke dekat matanya, Samtio langsung terpaku. Sebuah cincin emas mewah dihiasi berlian kecil yang terlihat sangat mahal. Bentuknya elegan, jauh berbeda dari perhiasan biasa. Bahkan, tanpa mengetahui harga pastinya, Samtio sadar cincin seperti ini hanya dimiliki orang kaya. Ia memandang sekeliling. Tak ada siapapun. Jalan itu sunyi, seakan menyimpan rahasia besar. Hilang begini saja, kesian pemiliknya, pikirnya. Ia memandang cincin itu sekali lagi. Lalu memasukkannya ke saku kemejanya dengan hati-hati, takut terjatuh. Sejak saat itu, langkahnya terasa berbeda. Ada rasa campur aduk yang sulit ia jelaskan. Malam itu, setelah sampai di kontrakan kecilnya, Samtio duduk di bangku kayu sambil masih memandangi cincin misterius itu. Cahaya lampu bohlam yang redup memantulkan kilau lembut dari permukaan emasnya. Ia mencoba melihat lebih jelas bagian dalam cincin. Di sanalah matanya membesar. Ada ukiran nama M dan S, bisiknya. Suaranya bergetar. Ukiran itu kecil, tapi jelas. Dua huruf yang seakan mengguncang seluruh isi dadanya. Ia merasakan sesuatu yang lama terkubur kembali muncul ke permukaan. Kenangan masa kecil, tawa seseorang. Dan sebuah janji yang pernah terucap sebelum takdir memisahkan mereka. Nama itu, huruf itu, M. Sosok yang dulu sangat berarti baginya. Sosok yang pergi tanpa sempat ia ucapkan salam perpisahan. Samtio menggenggam cincin itu lebih erat. Tidak mungkin. Apa ini kebetulan? Gumamnya. Namun hatinya tahu. Kadang takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan apa yang pernah terpisah. Malam itu ia hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, kenangan masa lalu dan ukiran di cincin itu terus muncul. Ketika ia mulai berjualan, beberapa pelanggan yang lewat berbicara tentang sesuatu yang menarik perhatian Samto. Dengar-dengar, ada wanita kaya yang kehilangan cincin mahal. Ucap seorang bapak. Iya, katanya cincin itu sangat penting buat dia. Sampai-sampai dia keliling kota nyari. Tambah pelanggan lain. Samto langsung menoleh. Ada dorongan kuat dalam dirinya. Pak, cincin apa? Tanyanya hati-hati. Emas, berlian, mahal sekali. Katanya ada ukiran namanya. Dia sampai lapor ke hotel tempat dia menginap. Jelas bapaknya. Perasaan hangat dan dingin bercampur di tubuh Samtio. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah memastikan dagangannya aman, ia mengambil cincin itu dari saku dan menatapnya sekali lagi. Hatinya berdebar. Ini pasti punya orang yang penting, dan aku harus mengembalikannya, gumamnya pelan. Ia pun memutuskan pergi ke hotel tempat wanita itu dilaporkan menginap. Gerobaknya ia titipkan pada tetangganya. Dengan langkah yang tidak stabil, ia menuju gedung besar berkilau yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Bangunan itu terlalu mewah bagi seorang tukang bakso seperti dirinya. Sesampainya di lobi hotel,
Ia merasa kecil, seperti seorang anak yang tersesat di dunia asing. Namun, ia memberanikan diri mendekati resepsionis. "Permisi, saya dengar ada yang kehilangan cincin. Mungkin ini miliknya," katanya sambil membuka telapak tangan. Resepsionis itu menatapnya kaget. "Ya Tuhan, ini cincin yang sedang dicari. Silahkan tunggu, saya panggilkan pemiliknya." Dan saat itu terjadi, pintu lift terbuka dan seorang wanita muda turun dengan langkah tergesa. Rambut panjang terurai, gaun elegan, dan mata yang tampak sembab seolah baru saja menangis. Begitu matanya jatuh pada Samtio yang memegang cincin itu, tubuhnya langsung terhenti. Waktu seperti membeku, Samtio terpaku. Wanita itu bukan orang asing. "Sao," suaranya bergetar pelan, namun sangat jelas. Tubuh Samtio seperti kehilangan kekuatan. "Melanie," gumamnya, nyaris tak percaya. Wanita itu mendekat, matanya mengambang oleh air mata. "Kamu masih hidup di sini. Aku mencarimu bertahun-tahun." Tanpa sadar, Samtio melepaskan cincin itu ke tangan Melanie. Cincin yang selama ini ia jaga semalam, kini kembali ke pemiliknya. Namun ia tidak tahu bahwa cincin itu bukan sekedar perhiasan mahal, melainkan kunci dari masa lalu yang selama ini terkubur. Melanie menatap cincin itu dengan mata yang bergetar penuh emosi. Cincin ini satu-satunya peninggalan dari ibuku, dan ukiran di dalamnya itu bukan hanya namaku, tapi namamu juga. Samtio membeku. Hati Samtio berdebar keras. Masa lalu yang ia kira sudah hilang, kini berdiri tepat di depannya. Melanie menggenggam cincin itu erat seakan takut benda kecil tersebut kembali hilang dari hidupnya. Air matanya jatuh satu persatu. Ia mengusap permukaannya perlahan, lalu menunjukkan bagian dalam cincin itu pada Samtio. Tempat dua huruf kecil terukir dengan begitu rapi. "Man, S, ini bukan cincin biasa, Sam," ucap Melanie dengan suara yang bergetar. "Ibuku membuat dua cincin ini ketika kita masih kecil. Satu untukku, satu lagi untukmu." Samtio terpaku, dadanya naik turun cepat. Kenangan masa kecil mulai muncul satu persatu seperti cuplikan film yang berputar tanpa bisa ia hentikan. Melanie tersenyum getir. "Ibuku bilang, kalau suatu hari aku menemukan orang yang memiliki cincin pasangannya, berarti dialah sahabat sejatiku. Tapi kamu pindah. Kamu menghilang. Setelah ibuku meninggal dan aku pikir takdir memisahkan kita selamanya." Samtio menunduk. Ada perih yang tak bisa ia jelaskan. "Mel, aku tidak menghilang. Hidupku berubah sejak ayahmu membawa kalian pindah. Tiba-tiba ibuku jatuh sakit. Aku harus berhenti sekolah. Sejak itu semua janji masa kecil kita hilang bersama waktu." Melanie menggeleng. Menatap Samtio dalam-dalam. "Aku mencarimu, Sam. Aku kembali ke kampung kita. Aku tanya semua orang, tapi katanya kamu sudah pindah kota untuk bekerja. Sejak itu aku menyimpan cincin ini, berharap suatu hari kita bertemu lagi." Samtio menghela napas panjang. "Dulu aku masih anak kecil, Mel. Aku tidak mengerti apa-apa selain harus bertahan hidup. Kadang aku sendiri tidak percaya kalau Chin." Ia berhenti. Bibirnya tak mampu melanjutkan kata itu. Melanie tersenyum tipis. "Kamu takut mengatakannya dulu kan?" Suaranya lembut, namun penuh luka manis masa lalu. "Aku juga." Suasana di lobi hotel berubah sunyi. Hanya suara AC dan langkah orang lewat yang terdengar jauh. Namun bagi mereka berdua, dunia seperti mengecil, hanya menyisakan dua hati yang pernah bertaut lalu terpisah oleh keadaan. Samtio merasakan sesuatu yang hangat sekaligus menyakitkan memenuhi dadanya. "Aku cuma tukang bakso sekarang, Mel. Aku bahkan tidak pantas berdiri di lobi hotel semewah ini." Melanie langsung memegang tangannya. Kehangatan sentuhan itu membuat Samtio terkejut. "Aku tidak peduli kamu siapa sekarang. Aku hanya peduli kamu masih Samtio yang dulu. Yang baik, yang jujur, yang membuat ibuku percaya bahwa suatu hari kita akan dipertemukan lagi."
Air mata Samtio hampir jatuh. Ada sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini perlahan mencair oleh kata-kata Melanie. Melanie menatap cincin itu sekali lagi, kemudian berkata pelan, "Cincin ini bukan hanya peninggalan ibu, tapi pengikat antara masa kecil kita dan takdir yang ternyata belum selesai menulis cerita kita." Samtiol menutup mata sebentar, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ketika ia membuka mata, ia menyadari satu hal. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah babak baru yang selama ini menunggu waktu untuk kembali dimulai. Melanie menatap cincin itu sambil menggenggam tangan Samtiol lebih erat. Kamu tahu tidak, Sam? Setelah ibuku meninggal, aku berjanji untuk menjaga cincin ini. Ibuku bilang, kalau suatu hari aku bisa bertemu kembali dengan orang yang memiliki cincin pasangannya, berarti aku sudah menemukan bagian hidupku yang hilang. Napas Samtio tercekat. Kata-kata itu seperti menembus dinding yang selama ini ia bangun untuk menutupi perasaannya. Mel, aku tidak tahu harus bilang apa. Terlalu banyak kejadian sejak kita berpisah. Kita tidak lagi seperti dulu. Melanie mengusap matanya, namun senyumnya tetap lembut. Tapi hatimu masih sama, Sam. Kamu menemukan cincin yang jelas-jelas sangat mahal, tapi kamu tidak menjualnya. Kamu malah repot-repot datang ke hotel mahal begini hanya untuk mengembalikannya. Itu yang membuatku yakin bahwa kamu masih Sam Tiao yang dulu. Anak lelaki yang selalu membagikan bakso gratis untukku saat aku sedih karena ayah sering memarahiku. Sam Tiao tertawa kecil, tawa yang bercampur getir dan rindu. Itu dulu, Mel. Dulu aku ingin membuatmu tertawa. Sekarang aku bahkan tidak yakin bisa berdiri di sampingmu tanpa merasa rendah diri. Melanie menatapnya tajam. Kenapa kamu selalu merendahkan dirimu, Sam? Kamu pekerja keras, jujur, dan punya hati yang tidak semua orang kaya miliki. Kamu tahu tidak? Aku justru iri dengan hidupmu. Samtio tercengang. Iri? Kamu wanita kaya cantik, tinggal di hotel mahal, pakai gaun yang mungkin harganya bisa buat beli gerobak bakso 10. Melanie tersenyum pahit. Ya, tapi kekayaan tidak pernah memberiku ketenangan. Semua orang di sekelilingku hanya peduli uang. Hanya ibuku dan kamu yang pernah memandangku sebagai manusia. Kalimat itu membuat dada Samtio seperti diremas. Ia menelan ludah, bingung apakah ini mimpi atau kenyataan. Melanie kembali bicara. Kali ini suaranya lebih tegas namun penuh luka. Sam, kamu satu-satunya orang yang mencari aku bukan karena harta. Kamu satu-satunya yang membuatku merasa bernilai sebagai manusia. Makanya, waktu cincin ini hilang, aku bukan panik karena harganya, tapi karena cincin ini satu-satunya jembatan yang masih menghubungkan aku dengan masa lalu kita. Samtio terdiam, tubuhnya seperti membeku di tempat. Melanie menghela napas panjang. Aku ingin sebuah kesempatan, Sam. Aku ingin mengenal lagi orang yang dulu pernah membuatku percaya bahwa dunia tidak sekejam itu. Samtio akhirnya menatap Melanie, namun matanya berubah sendu. Tapi Mel, hidup kita berbeda sekarang. Kamu di atas, aku di bawah. Aku hanya seorang tukang bakso keliling. Apa kamu tidak malu kalau dilihat orang sedang berbicara denganku begini? Melanie langsung menggeleng keras. Kalau aku malu, aku tidak akan datang mencarimu selama ini. Aku tidak peduli statusmu, Sam. Aku hanya peduli pada janjiku dan hatiku. Kalimat itu membuat Samti terdiam lama. Seolah dalam sekejap, tembok baja yang ia bangun untuk menutup diri runtuh sedikit demi sedikit. Namun di balik getaran emosinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia kontrol. Mel, aku takut, ucap Samtio. Akhirnya Melanie menatapnya lembut. Takut apa, Sam? Takut kalau aku tidak pantas untukmu, jawabnya lirih. Melanie tersenyum kemudian perlahan menyentuh pipinya. Takdir mempertemukan kita lagi bukan untuk diejek, Sam, tapi untuk diselesaikan. Di momen itu Samtio merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Melanie mengusap air matanya pelan, mencoba menyembunyikan getaran suaranya.
Setelah pertemuan yang begitu mengaduk perasaan itu, ia menatap Samtio dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seseorang yang telah menemukan jawaban dari penantian panjangnya. "Sam," ucapnya lirih, "bolehkah aku meminta satu hal darimu?" Samtio terdiam menunggu. "Besok, izinkan aku ikut kamu berjualan bakso," lanjut Melani dengan nada yang terdengar sungguh-sungguh. Samtio hampir saja tertawa karena terlalu kaget. "Mil, kamu serius? Kamu wanita kaya ingin ikut aku dorong gerobak bakso keliling?" Melani mengangguk tegas. "Ya, aku ingin melihat hidupmu, Sam. Aku ingin tahu bagaimana kamu menjalani hari-harimu. Selama ini aku hidup dengan segala kemewahan yang terasa kosong. Aku ingin merasakan dunia tempat kamu bertahan, berjuang, dan tetap menjadi dirimu yang jujur." Samtio menggaruk kepala, wajahnya memerah. "Tapi itu melelahkan, panas, dan kamu pasti jadi pusat perhatian orang sekampung." "Aku tidak peduli," balas Melani cepat. Nadanya begitu mantap hingga Samtio tak sanggup membantah. Akhirnya, setelah tarik napas panjang, ia mengangguk. "Baiklah, kalau itu membuatmu senang." Melani tersenyum. Senyum yang lama tidak pernah Samtio lihat sejak masa kecil mereka. Senyum yang membuat dadanya kembali hangat. Keesokan harinya, pagi itu, kampung kecil tempat Samtio tinggal mendadak heboh. Para warga berbisik-bisik melihat seorang wanita muda cantik dengan pakaian sederhana, tanpa make up berat, ikut mendorong gerobak bakso tua yang biasa berkeliling setiap hari. "Siapa itu? Cantik sekali." "Itu pacar Samtio kah? Tidak mungkin. Dia kelihatan kaya banget." Samtio merasa pipinya panas setiap kali orang memandangnya. Namun Melali tampak santai, seolah ia sudah terbiasa menghadapi tatapan orang. Bahkan ia tersenyum pada setiap anak kecil yang lewat, membagikan mangkuk, membantu menuang kuah, dan menyuguhkan sambal pada pelanggan. Waktu berjalan dan Samtio hanya bisa membisu melihat betapa cepat Melani beradaptasi. Di tengah kesibukan, Melani berbisik, "Sam, aku baru tahu. Ternyata ketulusanmu tidak pernah berubah." Samtio menunduk, malu sekaligus terharu. Saat matahari mulai condong, mereka duduk di bangku kayu dekat taman kecil. Angin sore berembus lembut. Melani membuka tas kecilnya dan mengambil cincin itu lagi. "Aku ingin memberi cincin ini padamu," ucapnya pelan. Samtio memekik pelan. Jangan Mel, itu milikmu, itu warisan ibumu." Melani menggeleng. "Ibuku membuat ini berpasangan. Aku memegang satu, dan satu lagi seharusnya untukmu." "Cincin ini bukan simbol kemewahan, Sam. Ini simbol ikatan masa lalu kita dan masa depan yang mungkin bisa kita bangun." Samtio menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Melani menatapnya dalam-dalam. Begitu dalam, hingga Samtio merasa seluruh pertahanannya runtuh. "Samtio, apakah kamu mau melanjutkan cerita yang dulu terputus?" Samtio tidak langsung menjawab. Ia memandang gerobak baksonya, memandang dirinya sendiri. Pakaian sederhana, tangan kasar, hidup yang penuh perjuangan. Lalu ia menatap Melani, wanita yang meski terlahir di dunia berbeda, tetapi hatinya tidak pernah berubah. Perlahan, Samtio menghela napas panjang, kemudian berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Kalau takdir mempertemukan kita lagi, aku tidak berhak menolak." Melani tersenyum lebar, lalu tanpa ragu menggenggam tangan Samtio. "Maka mulai hari ini, kita tulis bab baru itu bersama." Dan saat matahari terbenam di belakang mereka, satu hal jelas. Pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.